Dalam kondisi yang parah inilah Uzi diselamatkan oleh si siluman macan putih buntung yang merupakan ibu kandungnya. Di saat kondisi yang kacau, pendekar Cheng Jin sempat-sempatnya mengompori para pembasmi siluman agar dengan segera menangkap dan ngebunuh si siluman macan putih di hadapannya. Begitu halnya Yanran, di sana ia melesatkan serangan untuk membalas kejahatan Briyime, yang padahal jika Briyime tak dikeluarkan olehnya, rencana Briyime tak akan berjalan dengan mulus. Karena perbedaan level tentu Yanran bukanlah lawan berat, yang untungnya dia berhasil diselamatkan oleh sosok pendekar perempuan yang belum jelas akan identitasnya. Demi sebuah misi, di sini Yime mengeluarkan siluman purba berupa naga biru untuk menuju lembah puncak menuntaskan misinya selama 500 tahun. Bukan hanya itu, di sana Huzi juga nangis histeris melihat ibunya kembali dimasukkan Briyime ke dalam gentong suci. Di hadapan tepi laut, terlihat Yime melesatkan pusaka purba untuk menghancurkan formasi serta membuka jalan agar ia sampai dengan selamat di lembah puncak. Demi menyelamatkan warga Fulong, di sana para pembasmi siluman mengerahkan inti kekuatan spiritualnya guna membendung dan menutup formasi Laut Merah yang jebol. Akibat ulah Yime seorang diri, salah satu negara dibuat porak-poranda, yang akhirnya 4 petinggi istana mengadakan rapat terbatas dengan menunjuk dan mengangkat para pendekar tersisa sebagai komandan sementara. Tak hanya itu, Nona Taung juga diembankan sebagai panglima pangkat tertinggi menggantikan posisi Yanran. Karena masih mode darurat di sana, Nona Taung mengajukan strategi di hadapan 4 petinggi, yang mana fokus tujuannya saat ini tak lain menuju lembah puncak dengan menyeberangi lautan Ming. Mengetahui strategi tersebut, tentu salah satu petinggi tak setuju, sebab hal itu dianggap konyol olehnya. Meski rencananya tak dianggap, Nona Taung tak ambil pusing, yang mana ia akan tetap bergerak dengan misi awalnya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Huzi berjalan letih sambil melihat serpihan cermin segel Xiao Xuan. Di sana tiba-tiba ia mendapat bisikan agar segera menuju altar kolam hitam. Dan benar saja, setibanya di sana, Uji sangat terkejut melihat jiwa Xiao Xuan berada dalam boneka kayu yang tak lain ulah si Briyime. Dalam keadaan terpuruk setibanya di penginapan, Uzi, Nona Taung dan Yue berkata bahwa negara Fulong dibuat porak-poranda oleh Yime. Dengan melihat kondisi Xiao Xuan tidaklah seperti dulu, di sana mereka belum berani memberitahu kebenaran jika semua keturunan kita telah tumbang, yang hanya menyisakan ia seorang. Demi menyembunyikan hal tersebut sebagai teman yang sekaligus saudara, mereka bertiga menyemangati Xiao Xuan agar fokus memulihkan diri terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain, Yanran akhirnya siuman dari koma berkat pertolongan dari seorang pendekar wanita. Setelah mendengar penjelasan dari si pendekar wanita, Yanran seketika pergi untuk melihat kondisi istana saat ini. Dan benar saja, para pasukan pembasmi yang melihat Yanran mereka berlari melakukan pengejaran. Sebab saat ini Yanran merupakan buronan istana karena telah berkongsi dengan Yime yang mengakibatkan negara Fulong hancur tak karuan. Malamnya, pendekar wanita memberi wejangan pada Yanran agar tidak putus asa menjalani hidup. Sebab saat ini dialah satu-satu keturunan keluarga Qi yang masih tersisa. Nah, dari sinilah Yanran mengungkapkan kesalahan karena gegabah bertindak demi membuktikan bahwa ia bisa membekuk Yime dengan caranya sendiri di hadapan neneknya. Sebab semasa hidup ia tak pernah mendapat perhatian ataupun apresiasi dari sang nenek. Dengan itu, ia sengaja berkongsi dengan Yime
yang padahal prediksi dan tindakannya sudah tertebak dan bisa diatasi Yime, yang membuat saat ini ia kehilangan semuanya. Setelah menemui Yanran di sebuah kedai pendekar, wanita menemui pendekar Ju, yang nyatanya wanita muda ini merupakan nenek Jiang yang berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh pendekar Ju dengan menggunakan teknik terlarang keluarga Mo yang merupakan jurus janda Jurang. Karena identitasnya belum ingin diketahui oleh siapapun, di sana nenek Jiang meminta agar pendekar Ju dapat merahasiakan sembari ia memikirkan rencana yang tepat untuk membalikkan keadaan Istana Fulong. Tak berhenti sampai di situ. Esok paginya, pendekar Ju juga membawa nenek Jiang bertemu Nonatong dan yang lainnya. Di sana, pendekar Ju memperkenalkan nenek Jiang sebagai keponakannya yang ahli bidang perkelenikan dengan dibekali pengetahuan yang luas. Bahkan pendekar Ju juga mengungkapkan ia bisa mendeteksi kodam seseorang. Sesuai misi, di sana nenek Jiang setuju rencana Nonatong menuju lembah puncak dengan cara membelah lautan Ming menggunakan pusaka purba. Mengetahui jika pusaka purba berada di dasar lautan Ming, tentu mereka harus berusaha mencari serpihan mutiara merah yang telah hancur, yang nantinya dapat mereka gunakan untuk menahan tekanan lautan Ming agar mereka dapat mengambil kembali pusaka purba. Melihat bahwa serpihan mutiara merah tak bisa mereka gunakan sesuai dengan misinya, esok paginya tanpa pamit, terlihat Yue dan pengawalnya sengaja pergi untuk mengambil 7 butir mutiara merah di negeri seberang demi misi tersebut. Melihat tindakannya yang tak wajar karena dapat mengumpulkan mutiara merah, akhirnya di sana Yue mengungkapkan identitas aslinya, yang mana dirinya merupakan pangeran negeri Qianyu. Setelah selesai mengumpulkan mutiara merah, terlihat pendekar Ju berhasil menggabungkan kekuatan spiritual mutiara merah menjadi sihir pelindung. Ia juga mengungkapkan bahwa kekuatan spiritual mutiara merah hanya mampu menahan tekanan lautan Ming selama 30 menit. Tentu, apabila lewat batas waktu, mereka yang bersedia berkorban masuk ke dalam lautan Ming akan tewas hilang untuk selamanya. Mengerti akan resiko tersebut, Huzi dengan spontan mengajukan diri untuk masuk mengambil pusaka purba di dasar lautan merah. Namun tak disangka esok paginya mereka semua dikejutkan bahwa gelang spiritual mutiara merah telah hilang. Yang secara bersamaan Xiao Xuan juga tak ada di kamar. Dan benar saja, di tepi laut merah, terlihat Xiao Xuan mengorbankan dirinya untuk mengambil pusaka purba setelah mengetahui jika sang ayah dan neneknya telah tewas membela negara. Di saat itu juga, nenek Jiang baru ngeh bahwa boneka kayu yang pernah ia temui merupakan cucu kesayangannya Xiao Xuan. Meski Xiao Xuan berhasil mengambil pusaka purba, namun jiwanya terperangkap ke dasar laut sebab tubuh kayunya tak mampu menahan panas lautan Ming. Tak ingin terjadi sesuatu pada Xiao Xuan. Dengan penuh resiko, Huzi melesat masuk untuk menyelamatkan jiwa Xiao Xuan. Dan benar saja, terlihat Huzi berjuang sekuat tenaga, bahkan rela tangannya terbakar demi menyelamatkan jiwa Xiao Xuan yang hampir hancur. Melihat jiwa cucunya yang hampir musnah, di sana nenek Jiang menggunakan sihir terlarang keluarga Qi untuk dapat menekan dan memperbarui jiwa Xiao Xuan yang hendak musnah. Dan benar saja, setelah berusaha keras nenek Jiang berhasil membentuk Xiao Xuan selayaknya tubuh asli. Meski hal itu hanyalah bersifat sementara waktu, tentu agar bisa permanen, Xiao Xuan harus dengan cepat merebut tubuhnya yang saat ini diambil alih oleh Xiao Yan. Meski sedemikian, di sana Xiao Xuan tetap tak memiliki semangat hidup, sebab saat ini ia tak memiliki siapapun lagi. Dalam mode mensedih inilah, wanita bergaun biru sontak memanggil Xiao Xuan dengan panggilan cucuku. Sedangkan di sisi lain,
Setelah Yime dan Xiaoshuan akhirnya sampai di lembah puncak tempat keberadaan para siluman yang juga tempat yang pernah Yime tinggali 500 tahun yang silam. Di saat bernostalgia, karena lembah puncak berbeda dengan suasana 500 tahun yang silam. Tiba-tiba Yime dikejutkan kemunculan siluman pasir serta sosok pembasmi siluman leluhur keluargamu. Karena tak ingin lama bertindak, lihat nenek Jiang berusaha keras untuk mengaktifkan pusaka purba dengan kekuatan spiritualnya. Namun hal tersebut nihil ia lakukan, sebab peri Yime yang kultivasinya tinggi saja tak mampu mengaktifkannya. Tak ingin misinya gagal, nenek Jiang mengajak pendekar Chu mencari dan membaca segala catatan kuno agar mendapatkan petunjuk cara mengaktifkan pusaka purba. Dalam keadaan bingung tak menemukan petunjuk catatan, dengan tak sengaja, Pak Chun menemukan lukisan leluhur negara Qianyu. Bahkan setelah membaca tulisan di lukisan tersebut, nenek Jiang berpikir bahwa pusaka purba dapat diaktifkan oleh Dewa Qilin yang merupakan leluhur serta pendiri negeri Qianyu. Namun, hal ini belum bisa mereka pastikan, sebab secara rumor, Dewa Qilin hanyalah cerita rakyat atau hanya dongeng pengantar tidur belaka. Meski belum bisa ngebuktikan bahwa Dewa Qilin itu ada entah tidak, Nona Tong membujuk Yue agar bisa menemani pergi di negara asalnya demi mencari tahu kebenaran Dewa Qilin. Dari perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di gerbang negara Qianyu. Akibat dampak jebolnya formasi sihir lautan Ming, saat pasukan negara Qianyu berjaga ketat tak memperbolehkan masyarakat masuk ke negara, sebab akhir-akhir ini masyarakat mendapatkan teror dari siluman. Bahkan di sana Yue juga ditangkap dipenjarakan karena telah mengaku sebagai pangeran istana Qianyu. Tindakan itu sengaja pasukan negara lakukan, sebab tak sedikit orang yang mengaku sebagai pangeran Qianyu. Tak sebatas itu, para pasukan wilayah Julun juga bernasib sama dijebloskan di sel tahanan akibat terus mendesak masuk demi mencari bahan makanan dan obat-obatan setelah wilayahnya hancur lebur terkena dampak jebolnya formasi lautan Ming. Selama keberadaannya di sel penjara, akhirnya Yue dikeluarkan setelah salah satu pasukan penjaga mengenalinya. Nah, di sini Yue juga memerintahkan agar melepaskan orang-orang dari wilayah Julun. Melihat fenomena aneh yang terjadi, Yue bergegas pergi untuk menemui ayahnya di dalam istana. Melihat anaknya datang, sang pimpinan bukannya senang melihat Yue, yang malah ia memasang raut muka penuh dengan rasa kecewa. Nona Tong yang tak mau berlama-lama dan banyak basi di hadapan pemimpin Qianyu, yang mengatakan maksud tujuannya datang yang tak lain untuk bertanya kebenaran terkait adanya Dewa Qilin. Dengar pertanyaan tersebut, ia seketika menjawab jika Dewa Qilin hanyalah mitos atau cerita rakyat 500 tahun yang silam. Karena jawaban tersebut final, tentu Nona Tong dan Huzi terlihat putus asa dan bergegas pergi berpamitan pada Yue untuk menuju negara Fulong malam itu juga. Nah, tanpa diduga inilah mereka dikejutkan teriakan salah satu pasukan yang usai dimangsa oleh siluman. Melihat permasalahan negara Qianyu yang urgen, akhirnya Huzi dan Nona Tong mengurungkan niat kembali ke Fulong demi menangkap siluman yang meresahkan di Qianyu. Singkatnya, berkat sudah terbiasa berurusan dengan siluman, akhirnya Huzi dan Nona Tong berhasil mengungkap bahwa sosok siluman yang memangsa masyarakat Qianyu tak lain ialah raja atau pemimpin negara Qianyu itu sendiri. Di sini, sang penasihat berusaha menjelaskan pada mereka bahwa semenjak formasi lautan Ming jebol, banyak siluman yang meneror negara Qianyu. Bahkan sang raja saat itu juga turun tangan demi mengatasi masalah tersebut. Namun dari pertarungan yang dahsyat, sang raja terkena cakaran siluman yang menjadikan dirinya keracunan. Sebab itulah di setiap pertengahan malam, sang raja harus meminum darah segar manusia. Mendengarkan kenyataan tersebut, esok paginya Yue kembali menghampiri ayahnya. Nah, disinilah ayah Yue akhirnya buka mulut terkait keberadaan Dewa Qilin. Ia berkata
bahwa Dewa Qilin bukanlah mitos atau hanya legenda. Karena sebuah sumpah dan perjanjian antara sesepuh Wang dan Dewa Qilin saat itu demi membuat wilayah Qianyu dan memakmurkan masyarakat. Sesepuh Wang bersumpah bahwa seluruh keturunan Wang atau Qianyu bersedia menjadi wadah kebangkitannya. Yang artinya saat ini Dewa Qilin berada di dalam tubuh Yue di bawah alam sadarnya. Mendengar kenyataan tersebut, tentu Yue sangat senang bisa menemukan Dewa Qilin demi mengaktifkan pusaka purba. Namun ia tetap sedih sebab di dalam tubuh ayahnya terdapat racun siluman yang belum bisa ia atasi. Di pertengahan malam, Giliat sang penasehat datang memberitahu raja bahwa sudah waktunya untuk meminum darah segar demi melawan takdir. Di malam itu, sang raja enggan meminum darah segar yang akibatnya racun siluman di dalam tubuhnya bereaksi yang membuat sang raja seketika tewas di kamar. Ya, dalam momen sedih inilah di sisi lain kita diperlihatkan Xiao Xuan giat berlatih demi mempersiapkan diri menghadapi peri Yime di lembah puncak. Tak hanya itu, di sana Tuan Besar juga memberikan inti spiritualnya pada Xiao Xuan yang ngebuat Tuan Besar menjadi tuas ajaib untuk selamanya. Demi menjaga jiwa Xiao Xuan yang masih lemah. Di sini, Pendekar Ju juga memberikan teknik pelindung spiritual agar inti Xiao Xuan dapat terjaga. Dalam mode yang sudah tak memiliki waktu banyak, tentu di sana Nonato mengajak Yue menuju negara Fulong dengan segera. Tentu tindakan tersebut dicegah oleh sang penasehat mengingat Yue merupakan satu-satunya penerus dan keturunan Raja Qianyu. Tak hanya itu, di hadapan sang penasehat Yue juga memberitahu bahwa di dalam tubuhnya terdapat Dewa Qilin. Alasan itulah kenapa Yue menguasai teknik support berupa batu bata ajaib yang mampu menyembuhkan seseorang dari penyakit jomblo sengsara. Tentu, Yue juga mengungkapkan bahwa ia bersedia mengorbankan nyawanya demi membangkitkan Dewa Qilin demi memakmurkan kembali negara Qianyu, serta membantu Huzi mengaktifkan pusaka purba. Sadar bahwa permasalahan dan ketimpangan di negara Qianyu yang besar, tentu hal tersebut didukung sang penasehat secara 100%. Namun tidak dengan Huzi dan Nonatong, yang mana mereka tetap membujuk Yue agar ikut bersamanya ke Fulong, mencari celah mengaktifkan pusaka purba tanpa harus berkorban nyawa. Di saat hendak pergi inilah sang penasehat mengerahkan semua pasukan serta mengatasnamakan rakyat agar Yue dapat mengorbankan nyawanya demi membangkitkan Dewa Qilin. Dari percekcokan yang panjang dan demi keselamatan, akhirnya Yue bersedia melakukan ritual pembangkitan Dewa Qilin esok hari. Dan benar saja, esok paginya terdapat lapisan masyarakat berkumpul di altar penyembahan untuk merayakan kebangkitan Dewa Qilin. Meski sudah berupaya menggagalkan dan mencegah, hal tersebut nyatanya nihil Huzi lakukan. Yang seketika sambaran petir yang menyambar membuat Yue hilang kesadaran. Yang di saat itulah Dewa Qilin muncul menunjukkan rupa di hadapan mereka semua. Melihat kemunculan Dewa Qilin, seluruh manusia tak terkecuali sang penasehat meminta pertolongannya. Melihat salah satu pemuda yang tak tertidur terkena efek kekuatannya, tentu Dewa Qilin terkejut. Nah, disinilah Huzi mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan pusaka purba. Tak terungkap apa yang sebenarnya, yang setelahnya ia kembali masuk ke dalam tubuh Yue untuk berdialog di bawah alam sadarnya. Di sini Dewa Qilin bercerita kejadian masa lampau terkait perjanjian 500 tahun yang silam antara leluhur Wang dengan dirinya, bahwa memang benar leluhur Wang meminta bantuan dirinya untuk ngebangun wilayah Qianyu dan mensejahterakan rakyat dengan janji ia mendapatkan wadah untuk berkultivasi dari generasi ke generasi. Nah, disinilah Dewa Qilin mengungkapkan bahwa selama 500 tahun ke depan
ia tak pernah ngebantu atau mengabulkan keinginan masyarakat Qianyu, sebab ia hanya fokus berkultivasi saja. Dengan demikian, dewa yang selama ini mereka yakini hanyalah kepercayaan yang muncul dari usaha keras masyarakat Qianyu itu sendiri. Rasa malu dengan keturunan leluhur Wang, akhirnya Dewa Cilin menghapus perjanjian yang tertulis 500 tahun yang silam. Bahkan sebelum pergi, Dewa Cilin menasehati Yue jika kesuksesan manusia itu terletak pada ketangguhan hati serta usaha keras yang maksimal mereka lakukan. Atau sandaran manusia hidup bukan sebatas nasib, namun sejauh mana kemampuan diri mengubah nasib agar tak menjadi sampah penghancur atau perusak masyarakat, lebih umumnya alam dunia. Seusai sadar inilah dia menyampaikan perkataan Dewa Cilin bahwa kemakmuran manusia tercipta dari usaha dan kerja keras masing-masing. Karena permasalahan lautan Ming belumlah beres, setelah kejadian tersebut Yue mengembangkan penasehat agar bisa mengurusi negara Qianyu sementara waktu, sedangkan dirinya akan pergi ke Fulong menuntaskan misi besar demi keselamatan 3 wilayah besar. Singkatnya, di saat istirahat terlihat mereka tiba-tiba diserang para bandit alas yang membuat Nonatong kewalahan melawan pemimpin bandit yang menggunakan topeng merah. Akibat tusukan tombak Nonatong itulah membuat topeng pemimpin bandit lepas, yang hal itu membuat Yue terkejut jika Nonatong diculik oleh mereka. Sadar jika berada dalam ancaman, Huzi yang baru datang tentu ia khawatir akan keselamatan Nonatong. Karena para bandit tersebut terkenal barbar yang juga merupakan orang wilayah Julun. Sambil menunggu bantuan bala pasukan Siusuan, Huzi dan yang lainnya mulai menyusuri tempat keberadaan camp Nonatong ditahan. Karena sebuah adat, tentu pemimpin bandit atau pemimpin Julun akan menjadikan Nonatong istrinya, sebab ia telah membuka topeng merah yang ia pakai. Sadar dengan hal itu, tentu Huzi sangat gelisah, sebab satu-satunya orang yang ia jaga dengan penuh perjuangan tak bernasib baik padanya. Melihat penjagaan yang ketat, tentu Yue melarang Huzi bertindak gegabah, yang mana mereka akan melakukan penyerangan di saat matahari sudah tenggelam. Dan benar saja, dengan taktik yang tersusun matang, akhirnya Huzi melesatkan serangan untuk menolong Nonatong. Tak mau tinggal diam, pemimpin Julun seketika mengeluarkan pedang besarnya untuk menghabisi orang yang telah mengacaukan upacaranya. Ya, di saat kedua pusaka legendaris berhadapan inilah, terlihat masing-masing senjata mereka mengeluarkan efek getar, yang artinya kedua pusaka tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Sadar upayanya gagal melakukan penyelamatan, di sana Yue berusaha melakukan penyamaran agar bisa masuk ke dalam camp. Namun dengan naas, aksinya diketahui oleh salah satu komandan wilayah Julun, orang yang pernah Yue bebaskan di sel tahanan negara Qianyu. Karena pernah diselamatkan, tentu Yue dibawa ke dalam camp sambil berkata memberitahu bahwa alasan pemimpin Julun menikahi Nonatong karena sebuah adat wilayahnya. Di samping itu, Nonatong berusaha menjelaskan pada pemimpin Julun bahwa keadaan 3 wilayah besar sedang diambang kekacauan. Perkataan tersebut seketika direspon pemimpin Julun dengan berkata bahwa mereka sengaja menjadi bandit demi bertahan hidup, karena negara Julun sudah tak memiliki tempat untuk tinggal pasca kejadian formasi lautan Ming yang jebol. Menilai bahwa pemimpin Julun merupakan orang baik, Nonatong seketika menunjukkan plakat identitas dirinya yang saat ini menjabat sebagai pemimpin negara Fulong. Sadar bahwa orang di hadapannya merupakan pahlawan penyelamat rakyat, seketika pemimpin Julun salam hormat padanya demi sebuah misi. Akhirnya, pemimpin Julun mengangkat Nonatong sebagai adik untuk selamanya.